Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat bolu susu kukus yang wangi, berasa susunya dengan isian coklat yang lumer. Ini menarik banget dan sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama kita akan membuat fla coklatnya terlebih dahulu. Siapkan panci, kemudian masukkan 30 gram gula pasir, 20 gram tepung maizena, 14 gram coklat bubuk, dan tuangkan 250 ml susu cair full cream. Kemudian ini kita aduk-aduk terlebih dahulu sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, nyalakan kompor dan set di api sedang. Masak sambil terus diaduk hingga mengental dan meletup-letup. Ini harus terus kita aduk supaya tidak terbentuk gumpalan di dasar pancinya. Kalau udah mengental dan meletup-letup, kekentalannya seperti ini, kecilkan api kompor. Sekarang kita masukkan 70 gram dark chocolate compound atau DCC yang udah diiris-iris seperti ini. Kemudian aduk-aduk hingga coklatnya meleleh dengan sempurna dan menyatu dengan fla. Nah, ini udah menyatu coklatnya dengan flanya. Di sini teman-teman juga boleh mengkoreksi rasanya ya. Ini udah cukup, selanjutnya kita angkat dan pindahkan ke wadah. Selanjutnya untuk mencegah terbentuk lapisan kulit di permukaan fla, tutup menggunakan plastik. Tempelkan plastik langsung di permukaannya seperti ini. Selanjutnya tunggu hingga benar-benar dingin dan bisa kita gunakan. Sekarang kita akan bikin bolu susu kukus. Ambil 100 gram tepung terigu protein rendah atau bisa juga tepung terigu protein sedang. Tambahkan 15 gram tepung maizena, 33 gram susu bubuk, dan setengah sendok teh baking powder. Kemudian semua bahan kering ini kita campur rata dan aduk menggunakan spatula. Kalau udah rata, sisihkan sebentar. Selanjutnya kita akan mencampurkan bahan basah. Siapkan wadah, kemudian tuangkan 60 ml susu cair full cream. Tambahkan 60 ml kental manis. Dan tuangkan juga 40 ml minyak goreng atau minyak sayur. Dan setengah sendok teh pasta vanila. Aduk-aduk sampai tercampur. Kalau kira-kira udah rata, kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah yang cukup besar, kemudian masukkan 3 butir telur, 90 gram gula pasir, dan tambahkan 1 sendok teh SP atau cake emulsifier. Ketiga bahan ini kemudian kita kocok menggunakan mixer. Ini kita mix aja menggunakan kecepatan rendah terlebih dahulu, kemudian perlahan kita naikkan kecepatannya, kemudian stabil di kecepatan sedang menuju ke tinggi atau boleh juga stabil di kecepatan tinggi. Kita mix sampai mengental, putih, dan berjejak. Waktu pengocokan dengan menggunakan mixer ini tergantung dari mixer masing-masing. Kalau udah kental, putih, seperti ini udah berjejak dan cukup kental. Kemudian kita ayak bahan-bahan kering yang udah kita campurkan tadi. Kita ayak supaya lebih mudah tercampur ke adonan. Di sini aku bantu menggunakan spatula terlebih dahulu sebelum di mixer supaya bahan keringnya tidak berhamburan. Selanjutnya kita lanjut mix menggunakan kecepatan rendah aja sampai bahan kering menyatu dengan adonan. Gak usah lama-lama ya, yang penting rata aja. Nah, kalau udah rata, selanjutnya kita masukkan bahan basah yang udah kita campurkan sebelumnya. Aduk lipat menggunakan spatula sampai tercampur rata. Pastikan benar-benar tercampur rata dan tidak ada endapan minyak yang masih tertinggal di dasar wadah. Kalau udah tercampur rata, ini siap untuk dikukus.
Bagi adonan menjadi 2 bagian atau bisa langsung aja kita tuangkan kira-kira setengah adonan ke dalam loyang yang udah diolesi margarin di dasarnya dan dilapisi dengan kertas baking. Bagian samping-samping loyang itu tidak perlu dioles apapun ya. Di sini aku menggunakan loyang berukuran 20 x 10 cm dengan tinggi 8 cm. Kalau udah dituangkan ke dalam loyang, kemudian kita hentakkan loyang untuk mengeluarkan udara berlebih. Kemudian bisa langsung dikukus. Ini aku tutup dulu menggunakan aluminium foil untuk meminimalisir jatuhnya uap air ke dalam adonan. Lanjut kita kukus di kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya. Kalau teman-teman nggak lapis menggunakan tutup aluminium foil seperti ini, tutup kukusannya perlu diberi kain. Ini kita kukus selama kurang lebih 20 menit atau sampai matang. Sambil menunggu adonannya matang, ambil fla coklat yang udah dingin, buka tutup plastiknya. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai berubah menjadi krim yang lembut kembali. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini fla coklat yang gampang dan hasilnya memuaskan. Ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan, bisa buat jadi selai roti, isi kue sus, tambahan dessert, dan lain-lain. Selanjutnya, pindahkan fla ke dalam plastik segitiga. Kalau udah dipindahkan ke plastik segitiga seperti ini, nantinya siap untuk digunakan. Setelah 20 menit dikukus, kita cek adonan bolunya. Aku buka dulu ya tutup aluminium foil. Nah, ini lapisan pertamanya udah matang. Kemudian kita isi aja menggunakan fla yang udah kita buat tadi. Isi di bagian tengahnya. Beri secukupnya sesuai selera. Ini aku beri lumayan banyak ya, tapi nggak sampai habis dipakai semua. Aku juga sisihkan lumayan banyak untuk dijadikan topping nantinya. Kemudian tutup fla menggunakan adonan kue, kita tuangkan perlahan sampai habis. Seperti ini. Jangan lupa adonannya ini diaduk-aduk dulu ya sebelum dituangkan. Tutup dan kita kukus kembali sampai matang. Waktu bervariasi ya, sekitar 35-60 menit. Setelah dikukus kembali dan ini udah matang, kita angkat dan keluarkan dari loyang. Sisir pinggirannya terlebih dahulu. Keluarkan dari loyang. Ini bolunya tuh harum aroma susu. Biarkan dingin baru bisa dipotong atau disajikan. Setelah dingin bisa langsung disajikan. Ini aku mau potong bagi 2 terlebih dahulu dan ini dia hasilnya. Di dalamnya ada coklat lumer yang bikin makin menggoda selera. Apalagi isian coklatnya melimpah kayak gini. Untuk penyajiannya supaya lebih menarik, teman-teman bisa beri lagi topping fla coklat sesuai selera. Kemudian bisa diberi topping seperti keju parut seperti ini, atau bisa juga diberi topping kacang cacah panggang seperti ini. Dan ini dia bolu susu kukus isi coklat lumer sudah jadi. Tampilannya menggoda banget, bisa buat jadi ide jualan. Bolu susu yang lembut dan harum, di dalamnya ada isian coklat yang lumer. Ini enak banget. Dan coklatnya itu nggak enek, pas banget menurutku. Ada bittersweetnya, manis-manis agak pahit gitu, dan nggak kemanisan sama sekali. Ini recommended buat teman-teman cobain di rumah ya. Makasih sudah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.